Baik, kawan-kawan, kita lanjut kembali menganalisa kerusakan Oppo A12. A12 yang mati total, kemudian begitu kita cek tadi harusnya nyangkut. Nih, kita lihat kembali. Harusnya nyangkut ya. mili 101 mili ampere atau 0,1 ampere masih nyangkut seperti ini, berarti masih kemungkinan ada yang short. Jadi kita track satu persatu menggunakan multitester skala buzzer supaya lebih mudah, lebih cepat ya. Kita cari adakah komponen pasif yang masih short di area ini. Oke, kita lihat saja. Kita lihat. Kita cek satu persatu secara pasif ya. Secara pasif, apakah masih ada komponen yang short. Skala multi di buzzer ya, di buzzer biar kita bisa dengar indikasinya melalui suara saja. Oke, nah cukup seperti itu. Kita kalibrasi, kita sisir, kita sweeping ya, kita sweeping satu persatu. Kita cari kalau memang masih ada yang short. Ini oke ya. Ini tadi blok ini sudah. Ini hanya satu kaki yang bunyi. Oke. Jadi harus kita temukan komponen yang kedua-dua kakinya ground. Nah, ketemu ya. Ada ketemu satu. Kita lihat, kita cek di Borneo skematik, komponen ini terhubung kemana? Ya, kita cari di Borneo skematik, komponen ini terhubung kemana? Ya, kita lihat. Saya buka dulu Borneo. Ya. Kita sesuaikan dengan posisi tadi. Nah, dia di pojok MMC tadi, di sini dia. Set, klik. Ternyata ya. Ini tadi kita cek kedua kakinya ground. Kedua kakinya ground, bunyi. Berarti satu-satunya kemungkinannya bisa jadi R ini jebol atau memang ini SOC nih, CPU-nya yang memang ngeground kaki ini. Jadi caranya yaitu kita isolasi, kita isolir resistor ini. Kita lihat tadi di komponen ini. Nah, kalau malas atau repot, capek sih enggak lah. Ini bisa langsung kita congkel. Ya. Cuman resikonya kalau begitu ini kita congkel, nanti enggak bisa kita pasang kembali. Nah, jadi kalau saran saya supaya bisa dipasang kembali untuk memastikan apakah setelah diisolir ini masih short dua-duanya atau tidak, sebaiknya kita geser saja
kita geser nih, kita kasih flux sedikit seperti ini. Nah, baru ini kita geser. Nah, setelah digeser baru kita ukur. Wah, ini mata soldernya kotor banget ya. Harus kita bersihkan dulu sebentar. Jadi menggunakan spons kita bersihkan mata soldernya. Nah, enak kalau mata soldernya itu bersih. Ini kita geser. Nah, untuk lebih mudah dikasih flux, kemudian ini kita geser saja. Jadi jangan pakai blower. Yang paling simpel ya congkel aja, dibuang. Ini saya kasih timah sedikit ya. Jadi biar dia gesernya bareng. Arahnya ini aja yang lebih mudah. Saya balik seperti ini. Nah, mana dia nih? Nempel di timah ya. Nempel di timah. Apa nempel di mata solder? Kayaknya nempel di mata solder deh. Ini di sini dia nempelnya. Nanti kita bisa pakai lagi kalau memang dikehendaki. Malah hilang. Mana dia? Enggak di sini ya. Nanti kita cari deh. Kemudian ini langsung kita ukur. Ini udah hilang, udah copot. Baru kita ukur kembali. Apakah kaki dari resistor ini masih kedua-duanya ground? Ini saya kalibrasi. Kita lihat. Ini ground memang. Nah, ini. Oh, ternyata hilang. Berarti resistornya yang bermasalah. Resistornya yang jebol. Ini pas wajib ganti. Ya, wajib ganti. Nah, setelah kita hilangkan shortnya, kita lihat lagi, kita analisa lagi menggunakan power supply. Nah, kira-kira ada perubahan nggak nih? Atau kalau mau langsung ya kita bisa menggunakan ini, menggunakan framenya biar seru. Harapannya apa? Setelah dipasang ini langsung jadi gitu ya. Amin. Ya, kalau nggak jadi ya sudah. Intinya cara mencari short seperti itu kan kawan. Jadi ternyata tadi shortnya dari resistornya, bukan dari CPU. Oke. Ini kita tekan on off-nya.
Bisa jadi groundnya ini belum pas ya. Kasih test point deh biar enak ya. Kita kasih test point untuk ground. Jadi kadang kita kesulitan dalam ngasih jepit kabel begini kan. Nah ini dua-duanya ada. Set, baru kita tekan on off. Belum kena. Susah, belum nyentuh ini, belum nyentuh ya. Nah kalau enggak ya kita manualkan saja. Manual maksudnya kita shotkan manual menggunakan ini pinset. Masih nyangkut kawan-kawan. Sudah dua posisi, dua tempat yang short, komponen yang short kita temukan, tapi ternyata masih nyangkut di kurang lebih 100 dan tidak ada tampilan apapun ya. Masih ya, berarti kita harus cari lagi, hunting lagi. Jadi bisa jadi memang bukan hanya di situ. Dua tempat tadi hanya salah sekian dari beberapa tempat yang short. Nah jadi bisa jadi akhirnya endingnya memang sudah bermasalah nih si MMC, bisa jadi. Tapi ini baru analisa, belum totalitas. Dan ini tentu harus kita cari lagi keseluruhan, cari lagi yang short yang mana, ada apa tidak ya. Jadi ada atau tidak yang short. Jadi nyisir lagi nih saya nih, nyisir lagi. Ini tadi di area ini tidak ada yang short ya. Atas ini siapa tahu kita cari, ini juga tadi cukup parah. Cukup parah. Tidak ada di area ini, tidak ada. Kita lanjutkan di area yang lain di sini. Ke sini kan tadi belum kita cek nih. Ini juga cukup parah tadi kondisi di awal. Bekas airnya cukup parah. Ini kita ulangi area ini. Tidak ada. Ini sudah tidak short. Kita lihat lagi, kita putar. Nah, ini yang harus kawan-kawan lakukan ketika terjadi short. Ini shortnya indikasinya dari arus yang stuck. Ini
ini tadi sudah. Yang atas ini, nah atas ini belum ya. Ada nih, ketemu ada yang short. Mana tadi? Nanti kita cek lagi di bitmap. Nih ya. Ada satu ini. Yuk sama-sama kita cek di bitmap. Dia di bawah CPU. Mana? Ini dia yang short nih tadi. Ya. Wow, masuknya ke CPU coy. Ya, ini saya pastikan lagi komponen ini. Nah, kaki yang atas masuk ke CPU. Kaki yang bawah memang ground. Kemudian kita lihat terhubung kemana lagi dia. Jadi bisa jadi komponen yang ini tidak bocor, bisa bocor bisa tidak. Nanti kita lihat ini terhubung kemana. Kita geser. Oh, di area ini banyak banget nih. Ini area mana ini? Di sebaliknya, berarti di area area PMU, ya, di area PMU. Ini juga simple cara kita ngeceknya ya. Simple. Boleh kalau pengen lebih cepat. Kalau kita lihat ini kan berjajar-jajar, ini pasti tegangan ini, tegangan kerja untuk CPU. Kita mulai kasih 1 volt saja di sini. Ya, kita kasih 1 volt. Kira-kira ada kenaikan arus atau tidak? Karena alternatifnya atau caranya yang pertama kita isolir nih semua yang short. Ini kemudian termasuk ini semua, ini kita isolir. Tetapi kan berat ya, susah ya. Nah, dari yang jalur tadi ada enggak yang langsung kelilitan? Nggak ada. Ini dia masuknya ke sini dulu, jalan ceret ke atas di sini. Ya. Mau tidak mau, ini tidak sampai ke PMU sih, tidak sampai ke IC ya. Jadi masih tersangkanya masih komponen-komponen pasif di area ini dan yang dekat CPU tadi satu. Oke, seperti saya katakan tadi, cara paling simple ya, memang seharusnya ini harus dibongkar dulu, harus dibuka dulu ininya, kalengnya ini, untuk cari tahu. Kalengnya ini harus kita bongkar. Gimana pilihannya? Langsung kita kasih tegangan di situ, tapi nanti efeknya nggak kelihatan ya. Ya, efeknya nanti nggak kelihatan. Jadi kaleng ini harus kita bongkar, mau tidak mau. Mana areanya ini ya? Oh, di sini dia. Area ini. Kalau ini kan sinyal di blok ini. Oke, kita bongkar sajalah. Kita bongkar. Mungkin bisa jadi masih ada yang korosi juga, karena ini tadi tidak kita cuci kan, tidak kita cuci. Bongkar lagi kita, yuk gas, kita bongkar. Atau ini kalau kita kletek ini kita kelupaskan. Oke, di area ini dia ada nggak nih yang secara fisik terlihat korosi?
Jadi kenapa dari pabrik itu dikasih peredam panas seperti ini, dikasih thermal, karena memang berarti komponen-komponen ini sering overload panasnya, makanya dikasih. Dan IC ini kita lihat dilem ya, IC ini dilem. Nah tadi kalau kita sesuaikan dengan di Borneo schematic, area atas ini yang short. Nah, ini bisa kita cek, kita pastikan. Saya lihat ini resistor lilitan 1, 2, 3. Nah, yang ketiga ini kaki yang atas ground sudah. Terus kapasitor di sininya. Ini pasti juga bisa dipastikan ini short. Ya. Dipastikan ini short. Jadi, kalau kita lihat ini kapasitor ini seperti yang berkedap-kedip. Yuk, kita lihat sekarang. Apakah memang benar seperti yang kita lihat di Borneo schematic, kapasitor yang besar ini short, mati. Oke. Nah ini seharusnya ini dari pengukuran tadi, dari Borneo tadi ya, ini pasti short, bunyi, bener ya, ini bunyi, short ini, dan sak piturutane, satu jalurnya ini yang berkedap-kedip pasti short semua, pasti bunyi semua, ya. Ada kapasitor di atasnya sedikit, ini saya lihat, ya, ini pasti short, ini pasti short, ini lagi pasti short. Wow, ya kan udah jelas. Nanti yang mana satu nih tersangkanya? Yang mana satu tersangkanya? Kalau kita lihat ini bersih. Ya, ini kalau kita lihat ini bersih. Di area ini tidak ada korosi. Nah, kemana nih kita mau? Kira-kira mau eksekusinya ini. Kalau saya ya, kita lihat nih, kawan-kawan lihat, ini kita kasih tegangan, jangan 4 volt, ya, kita kasih mulai dari 1 volt saja. Kita kasih 1 volt, kemudian ditempelkan ya, ditempelkan di kapasitor yang short itu. Ada kenaikan enggak? Aduh, power supply-nya nggak nyampe kabelnya. Berarti pakai yang sini aja. Ini ya. Nah, kita lihat. Oh, ini tadi di sini. Nah, kita kasih tegangan 1 volt di mana? Di sini. Di kaki jalur. Ini kebetulan kaki jalurnya yang atas nih. Kita lihat. Ada kenaikan arus enggak? Ada. Berarti memang short. Ya. Tinggal kita harus cari tahu, ya kawan-kawan, supaya lebih pasti kira-kira ini komponen apa. Ya, ada kenaikan arus sedikit. Ini komponen apa? Maksudnya jalur apa? Jalur apa? Ini coba bisa enggak kita ini PCB tracing mode, show voice point layout mode. Oh, ini kan ya, yang terhubung ya. Ini semua sebagai tersangka shortnya. Nah, untuk mencari tahu, ya tentu sebenarnya kita harus buka skemanya. Oppo A12 ada atau tidak? Kita cek. Kalau memang ada, enak nih. Kita cari tahu berapa besar tegangannya. Namanya apa? Oppo A12. Semoga ada. Nggak ada ya? Ya, nggak ada deh. Nah, jadi pilihan kita memang tadi ini. Jadi tersangka yang kemungkinan short ini. Satu ini tadi. Nah, di bawahnya ini ada satu komponen yang berwarna ungu ini. Semua yang berwarna ungu ini adalah tersangka terjadinya short.
sudah kita buktikan, kita kasih tegangan 1 volt dia naik, atau kita tambah nih 1,8 volt, agak sedikit resiko ya, agak sedikit resiko. Ini kita tambah 3 volt, 1,8 volt, 1,8 volt saja. Nih, berapa arus yang naik? Kalau memang arus naiknya tinggi, ya, ini bisa kita raba, cari yang panas. Nah, ini cukup tinggi, cukup tinggi. Tinggal kita raba yang panas yang mana ini. Ini agak susah. Ini langsung kita tembak saja di sini. Ya. Di sini nggak panas. Kira-kira di sini panas nggak nih? Ini saya pakai apa ya? Enaknya. Supaya mudah nembaknya ndak pakai ini nih, kita bisa bikin test point menggunakan kawat. Kita kasih aja di sini, kita kasih kaki di sini biar enak jepit kabel merah. Nanti kita kasih 1,8 volt di sini sehingga karena ini komponen yang sedikit besar, agak besar. Oke, set. Nah, ini kita tempel ke sini, set. Lihat, arus naik kan? Nah, kita bisa cari indikasinya lewat sini. Ini jangan dikasih dulu. 500 mili ini lumayan. Apakah di sini ada efek atau tidak? Tuh, kita lihat. Kita kasih thinner di sini. Kira-kira mendidih enggak ini? Kan naik tuh. Nggak ada panas, sedikit-sedikit saja. Mungkin karena tangan saya ini kapalan ya kan. Pakai sisi yang bawah ini. Ini kalau pakai kamera thermal asik ini. Saya nggak berani ngasih lebih. Oh, yang panas ini CPU kawan-kawan. Ya, yang panas ini CPU. Kita tidak bisa memutus rantai tegangannya, jalur tegangannya, karena yang paling ujung kita lihat dari Borneo skematik ini tadi, ya, yang paling ujungnya ini di sini nyangkutnya. Nah, jadi ternyata yang panas adalah CPU. Jadi memang kalau kita atau kawan-kawan pengen betul-betul serius nih, ini cabutin aja semuanya nih. Yang kedua kakinya ground, terutama untuk kapasitor resistor. Yang kedua kakinya ground. Karena di sini tidak bisa kita putus. Ya, tidak ada lilitan yang melewati ini. Nah, lilitannya hanya yang ke mana? Ke PMU aja. Ya. Nih. Ini yang panas CPU. Nih. Dengan 1,8 volt. Nah, ini mikir kita. Di sini kita mikir. Nah, ini kasus mau dibilang berat sih enggak juga. Kenapa? Udah ketahuan. Ya. Tadi ada beberapa yang short. Kemudian, nah kalau kita mau gambling saja, mau cepet, karena area yang tadi banyak basah, banyak terkena cairan itu area ini, ya tinggal kita cabut saja nih. Kita congkel saja kapasitor yang ini, ya, kapasitor yang ini kita cabut saja, yang ini, ya, saya tinggal cutek saja, saya tinggal congkel saja, insya Allah sudah nampak hasilnya. Ya, bismillah ya,
Ini kita congkel pakai apa nih enaknya? Pakai pinset apa pakai anu? Ini kawan-kawan biar lihat juga di mikroskop ya. Ini kita congkel saja. Jadi yang ini. Nah ini. Oke, saya coba langsung cetek gitu. Ya amannya seperti tadi sih. Amannya supaya jalurnya nggak hilang ya. Cara aman menggunakan solder. Jadi kita kasih panas saja langsung sambil digeser. Itu amannya. Mudah-mudahan aja memang komponen ini yang short. Kita kasih flak dulu sedikit. Jadi ini bukan garapan rekayasa kawan-kawan. Betul-betul dari konsumen kena air, short. Gimana posisinya supaya ini terlihat mudah. Oke, ini cukup kita pisahkan saja, kita geser seperti ini ya. Nanti kalau memang dia tidak short baru kita kembalikan. Jadi cukup digeser saja. Ini kita lihat apakah dia masih short kedua-duanya. Nah ini kaki groundnya sudah kita isolir. Ini ground, ini sudah agak ground. Nah ternyata dia masih ground, berarti bukan dari komponen ini, bukan dari komponen ini ya, berarti dari yang di area IC power tadi. Jadi mau tidak mau kita track ke sana. Ini kita kembalikan. Oh, saya cari timah yang kecil-kecil aja. Nah, enaknya seperti ini. Jadi tadi kalau kita congkel hilang ya sudah, nggak bisa dipasang lagi. Kalau ini kan bisa nih. Nah berarti area yang harus kita cek, kita cari yang konslet itu di area ini. Agak susah ini. Jadi dua blok kemungkinan di blok ini atau bahkan langsung CPU-nya lah yang bermasalah. Ya, simple secara hitungan ya. Secara hitungan. Jadi ini kita lihat. Ini mau diapakan ini? Ini digeser satu-satu. Masalahnya kalau ini kita panasin, nah di bawahnya ini ya. Di bawahnya ini CPU dan eMMC. Jadi kalau kita isolir menggunakan blower ya, komponen-komponen yang berkedap-kedip itu di area ini. Kalau kita main panasin ya, maka komponen di sebalik PCB ini bisa kepanasan sehingga malah tambah parah. Jadi kawan-kawan bisa langsung pakai congkel, tapi kebanyakan, jadi serba salah ini ya, serba salah.
Jadi harus diisolir pelan-pelan satu persatu. Satu persatu. Saya juga serba salah nih. Mau gimana ini kan? Ya, karena kemungkinan terakhirnya di CPU yang bermasalah, yang short. Nah, di dua ini. Ayo, siapa yang mau eksekusi ini? Gimana? Kita lanjut. Berarti di deretan ini ya. Nah, ini kaleng ini harus dibuka yang atas ini. Coba deh saya buka kaleng yang atas ini, siapa tahu ada yang korosi atau sesuatu ya. Kita buka saja di area ini. Ya, pelan-pelan. Harus main feeling. Cuman tadi sebenarnya bukan cuma main feeling ya. Selain itu kita harus ngukur. Nah, satu deret ini, Allahu Akbar. Ini satu deret ini 1, 2, 3. Ini short semua. Ini sampai ke bawah ini seret, satu deret ini short semua. Plus ini short sama yang ini short. Nih, 1, 2, 3 sama sederet ini. Aduh, kira-kira kemana kita? Ada yang punya feeling? Ya, kalau kita sekali lagi nih saya tunjukkan dengan tegangan 1,8 volt ya. Ini bismillah kita sikat-sikat nih ya. Sambil kalau memang dia hilang ya bagus. Tuh, arusnya di 0,6. Ya, ini saya tetesin deh pakai nih cukup panas kalau memang dia short. Tapi tidak ada tampak tanda-tanda mendidih atau panas ya. Di area ini tidak ada. Yang panas malah di sini, di CPU. Ini kalau kita biarkan lama-lama ya, ini indikatornya. Nah, ini dari sini aja kita kasih cairan seperti ini. Kalau kawan-kawan punya dispenser resin jauh lebih mudah. Ini lama-lama nanti, apalagi kalau kita tambah tegangan ya, kita tambah tegangan aja sedikit ya, biar dia turun, turun. Ini sebenarnya kita harus cari tahu ya. Coba deh iseng-iseng ya, kita iseng-iseng saja. Iseng-iseng kita buka in-out Oppo A12. Oppo A12 in-out-nya. Kalau pasti 2,8, tembak aja 2,8, siapa tahu ada yang jebol kan. Nah gitu. Oppo A12 in-out. Siapa tahu dari situ tadi yang berkedap-kedip itu ada indikasi nama tegangannya. Ini kenapa? Udah kita kasih 2 volt. 2 volt ternyata masih short. Nah, tadi di sini ya kalau kita lihat, saya berdasarkan ini satu deretan ini seret, ini yang ini, kemudian ini 3 ini, termasuk ini. Tidak ada petunjuk tegangan di sini. Tidak ada petunjuk tegangan. Nah, kenapa? Kalau ada skema jauh lebih mudah untuk mencari petunjuk berapa sih tegangannya. Karena kita akan tahu ini jalur ini kakinya namanya apa. Ini saya gambling lagi sedikit, saya tambah lagi tegangannya. Ya.
2,3 volt. Paling berani ya, nah ini udah hangat banget nih. CPU-nya sudah hangat banget. Ya. Tuh, naik 2 ampere. 2 ampere. Ini bukan panasnya. Atau ada yang di bawah sini? 2 ampere ya, naik 2 ampere. Ini lebih cepat lagi nih kelihatannya kalau 2 ampere. Ini saya kasih tegangan. Di bawah nih, di blok ini tidak ada. Sampai 2 ampere. Wah, ini CPU-nya yang panas nih. Positif nih ya CPU kawan-kawan. Ya. Kenapa? Di sini, di area ini tidak ada yang panas sama sekali. Tidak ada yang panas. Nah, oke. Jadi CPU yang sangat panas. Ya, dengan berat hati sebenarnya. Nah, kayak gini yang kadang teknisi pemula, ya kita yang sudah bertahun-tahun aja ini masih bukan bingung sebenarnya, masih ragu. Ya, masih ragu. Cara satu-satunya lagi ini coba kita geser lah ya. Kita geser gitu. Cuman itu tadi. Mau geser ini pakai blower kepanasan. Ini masalah nanti. Ya, jadi memang untuk sementara indikasinya CPU yang bermasalah. CPU yang bermasalah. Ya. Ini ya satu-satunya cara. Ya sudah, nanti semuanya harus kita bongkar, CPU, MMC. Ya, seandainya. Kenapa? Kalau udah bongkar CPU kena panas ini, MMC-nya juga harus bongkar juga. Ya, ini jadi PR ini. Jadi ada sesi berikutnya ini ya. Jadi tadi di sesi ini sudah kita temukan. Ini nanti baru kita sambung di bedah kasus sesi berikutnya. Nah, jadi pelan-pelan cara mencarinya seperti itu. Petunjuk kita yaitu di bitmap dari Borneo. Jadi kawan-kawan, tersangkanya sudah kita temukan. Ya, tadi yang pertama sudah kita isolir di blok di bawah CPU juga. Nah, di atas CPU dekat MMC tadi sudah kita hilangkan juga. Nah, tinggal yang terakhir yang ini di blok ini. Pilihannya congkel CPU atau kita isolir komponen-komponen ini. Nah, isolir komponen ini di bawahnya CPU. Ya sama aja nih, di bawahnya CPU, di sebaliknya agak-agak simalakama ya. Ini kita panasin pakai solder pun agak susah ini. Nah, jadi bukan lilitannya, tetapi kita mulai dari sini nih. Kita mulai dari komponen yang di sebelah lilitan ini. Oke. Topo sebentar, merenung sebentar. Kita lanjutkan atau tidak ini. Sebenarnya karena datangnya mati total ya, ini mau tidak mau harus kita lanjutkan. Kita lanjutkan saja. Nah, jika tersandung permasalahan seperti ini harus kita angkat semua, ya. Satu blok ini tadi, pelan-pelan saja sih, pelan-pelan saja, satu persatu gitu. Satu angkat ukur, satu angkat ukur. Jadi dihilangkan semua ini. Bagian bawah, jadi kalau kita menggunakan blower ya, bagian bawah, ini begini dia. Jadi kita analisa, kita pikirkan dulu. Jadi renungkan dulu, jangan main gas-gas saja. Kita renungkan. Ini bisa kita siasati supaya tidak terlalu panas, nanti CPU, MMC yang ada di bawah. Sebaliknya ini harus kita alas pakai tisu basah. Tisu yang dibasahi. Supaya nanti panas tidak terlalu ke IC. Nah,
tidak ke IC. Jadi supaya kita mudah mengisolirnya ini. Nah, kalau secara fisik ada nggak ya? Kita lihat. Ada nggak secara fisik yang hangus begitu? Nggak ada ya. Kalau kita lihat ini ya ada yang hangus. Tersangkanya tadi. Jadi ada berapa tersangka nih kita hitung. Satu ini, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 komponen ini. Nah, iseng deh, yuk iseng aja satu ini kita coba deh. Kita isolir. Nah, saya tuh serba salah sebenarnya. Serba salah. Dibilang berat, kadang ya kena malas juga. Ya, kena malas juga ini. Ini kita lumuri timah biar sambil dicutik, dicongkel. Karena ini komponen besar ya, tidak kayak tadi digeser gampang pakai solder. Susah. Malah nyatu dia. Ya mau ndak mau lah. Panasin. Angkat, kasih tisu basah dulu di bagian bawah ya. Kita mau tidak mau kita angkat. Mau tidak mau kita angkat ini saya pakai tisu basah, sudah saya basahi. Nah ini kita tutup. Ini dijepit lebih asik ya, lebih enak menggunakan ini, cuman di bagian bawahnya ini susah. Serba salah lagi kan ya. Ini kalau terlalu tinggi nih ganjelnya nih, kita pakai apa untuk ganjel tisunya di bawah ini supaya kena ke bawah ini. Nah, ini kita akan angkat. Nggak bisa, ini susah pasti. Jadi taruhnya di sini aja. Gini aja nih. Ini di bagian bawah sudah saya alas tisu basah ya kawan-kawan ya. Gitu. Dua komponen ini akan kita angkat. Ya, dua komponen ini akan kita angkat. Yang ini. Lepas nih.
Jepitnya ini yang susah. Jepitannya ya harus diperbarui nih, cari yang jepitan yang all in itu loh kayaknya. Nah, gini aja deh. Jadi 1, 2, 3 ini tersangka. Selebihnya nanti yang kecil-kecil ini. Kalau memang tersangkanya ini sudah kita isolir, tetapi ternyata jalur masih ground, bisa dipastikan CPU lah yang masalah. Ya, tinggal kalau kita konfirmasi ke konsumennya masuk, kita lanjut congkel CPU. Pinsetnya bengkok-bengkok ini. Judulnya aja pinset Sultan ya. Realnya enggak. Ini harus cepat nih, karena kalau kelamaan kepanasan komponen di bawahnya. Nah, ini kita angkat, satu sudah, satu lagi, sekaligus saja 2 atau 3 sekaligus nggak apa-apa. Dua, 3. Jadi komponen-komponen yang besar ini langsung kita angkat semuanya. Tadi meloncat dia, meloncat. Kita lihat saja nanti ini setelah 3 komponen ini kita angkat, apakah short menjadi hilang. Kalau ternyata masih short, ya sudah, kita fixkan bahwa CPU lah yang bermasalah. Nanti yang satunya kita ganti ya. Ini meloncat dia. Karena saya agak sedikit takut di bawahnya CPU nih, sampai berasap nih kan ya. Sampai berasap di bawahnya CPU. Jadi saya cepet-cepetan kita tinggal ukur nih. Oke. Panjang ya ceritanya ini. Ceritanya panjang. Ya, kita harus sabar, santai. Nah, kita lihat kaki-kaki dari komponen tadi ground. Wow, CPU lah sudah bisa dipastikan ya, sudah bisa dipastikan yang short adalah CPU. Kenapa? 3 ini kita angkat yang besar-besar, tersangka ya. Tinggal 7 sebenarnya, masih ada 7. Jadi kalau kita lihat di Borneo skematik tadi ya, jadi 3 sudah kita angkat yang besar-besar, ternyata masih short. Tinggal bukan 7 nih, masih banyak nih ya. Ini 31, 1, 2, 3 ini udah. Berarti masih ada 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 komponen yang satu deret ini. Nah, tetapi sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa komponen di sini tadi sangat panas CPU-nya. Oke, demikian kawan-kawan. Walaupun tidak sampai rampung, tidak sampai hasil, ya. Ini saya harus konfirmasi dulu dengan konsumen bahwa ini CPU yang bermasalah. Ini kita harus congkel nanti, kita angkat. Kan tidak mungkin rasanya, tidak mungkin angkat cetak ini menyelesaikan masalah. Pasti CPU-nya sendiri short. CPU-nya short. Sehingga apa? Sehingga haruslah kita ganti, harus kita ganti. Demikian ya kawan-kawan, mudah-mudahan dapat disimpulkan ya kawan-kawan. Tinggal berpikir, kasus-kasus seperti ini ya boleh dibilang ringan, ya enggak juga ringan, berat juga enggak berat sih. Yang jelas tampaklah kemana langkah yang harus kita tempuh. Nah, semua bagian yang short sudah kita isolir, ternyata tetap berarti yang terakhir yang bermasalah adalah CPU-nya. Saya tinggal konfirmasi, kalau memang konsumennya mau, akan ada video yang akan saya share lagi ke kawan-kawan sekalian. Demikian, semoga apa yang saya share ini bermanfaat. Atas perhatian dan support dari kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih.